Saudara, hari ini Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah 1444 Hijriah. Sidang isbat akan menentukan peringatan hari atau perayaan Hari Idul Adha 2023. Sidang akan diawali dengan seminar posisi hilal. Sebelumnya pemantauan hilal dilakukan di 99 lokasi di seluruh Indonesia. Sidang isbat akan berlangsung tertutup untuk umum dan baru akan diumumkan pukul 7 malam nanti. Pemantauan hilal di Indonesia tersebar di 99 titik. Di Sulawesi Selatan, pemantauan dilakukan di rooftop GTC Mall Makassar, Jalan Tanjung Bunga. Berbagai persiapan tengah dilakukan untuk memaksimalkan atau memastikan potensi hilal. Berbagai instansi seperti Kemenak, BMKG, dan Ormas Islam di Sulawesi Selatan sudah mulai melakukan persiapan pantauan hilal seperti memasang teropong dan live streaming. Kendati cuaca sore ini cerah, BMKG Wilayah 4 memprediksi kemungkinan kecil hilal akan terlihat dengan kriteria yang ditentukan Mabims. Namun demikian, keputusan akhir menunggu sidang isbat Kemenak di Jakarta. Saudara, kita akan pantau jelang Idul Adha atau jelang sidang isbat Idul Adha 1444 Hijriah. Untuk pantauan hilalnya ada di rooftop Mall GTC Makassar, ada jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha, dan juga di kantor Kementerian Agama Jakarta ada Putri Oktaviani. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Gufron, seperti apa pantauan hilal di sana? Apakah sudah dimulai, Gufron? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Memang 99 titik di Indonesia ini menjadi penyebaran titik untuk memantau hilal. Salah satunya di Kota Makassar di rooftop GTC Jalan Tanjung Bunga Sulawesi Selatan ini. Persiapan sudah mulai dilakukan sejak pukul 15:30 tadi dari berbagai instansi sudah melakukan pemasangan teropong begitu dan juga untuk bisa menyambungkannya ke komputer atau laptop sehingga bisa melakukan live streaming seperti itu. Di antaranya instansi tersebut ada dari BMKG Wilayah 4 Sulawesi Selatan, terus kemudian juga dari kantor Kemenak Sulawesi Selatan, turut hadir pula dari Stasiun Geofisika Kabupaten Goa, ada juga Lembaga Falakiyah Nadatul Ulama Sulawesi Selatan, dan juga beberapa mahasiswa yang ikut melakukan pemantauan hilal di sore ini, tepatnya di rooftop GTC Jalan Tanjung Bunga Kota Makassar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih persiapan pemantauan hilal terkhususnya di rooftop GTC ini sudah bersama kita pelaksana harian Kakanwil Pak Ali Yafid. Halo, selamat sore Pak, boleh ke sini sedikit Pak? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelaskan Pak bagaimana sejauh ini proses pemantauan hilal yang ada di Kota Makassar? Alhamdulillah, untuk penentuan hisab ru'yat untuk penentuan 1 Zulhijjah itu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan itu melakukan hisab ru'yat dengan menghadirkan beberapa instansi dan beberapa ormas, termasuk diantaranya Badan Hisab Ru'yat Sulawesi Selatan, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, dan dari perguruan tinggi maupun dari BMKG. Baik Pak, bagaimana sih kalau Bapak bisa jelaskan tidak bagaimana potensi hilal yang nantinya akan terlihat di Sulawesi Selatan? Apakah ada prediksi Pak? Kalau menurut perhitungan untuk Sulawesi Selatan masa hari ini itu potensi hilal saya kira ada di 0,44 derajat untuk wilayah tengah, dan untuk wilayah timur itu minus 0,11, dan untuk wilayah barat itu sudah 2,39 derajat. Baik Pak, boleh dijelaskan lagi Pak, kapan kira-kira waktu pemantauan hilal nanti dan kendala apa saja yang biasanya dihadapi dalam pemantauan hilal Pak?
Ya, untuk pemantauan hilal sebentar akan kita laksanakan dan insya Allah kendalanya sekarang cuaca agak mendung, mungkin agak susah untuk kelihatan. Tetapi kita tetap berusaha bagaimana caranya supaya titik yang ada di Sulawesi Selatan ini bisa memberikan sumbangsi untuk penentuan pada saat rapat hisab ruqyah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik Pak, selain kendala-kendala yang dihadapi, kira-kira kapan nih Pak untuk melaporkan hasil pemantauan hilal di Kota Makassar ini ke pusat di Jakarta? Ini sebentar selesai ini ya kita langsung laporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia khusus untuk titik yang ada di GTC Sulawesi Selatan ini. Setelah selesai ini kita langsung laporkan. Baik Pak, berarti pemantauan akan dilakukan setelah matahari terbenam maghrib sebentar ya Pak. Baik, terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, memang kriteria yang ditentukan oleh Mabims yaitu kesepakatan antara Kementerian Agama negara-negara Muslim atau mayoritas Muslim yang ada di Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei, Singapura, dan juga Malaysia ini menetapkan kriteria baru untuk hilal, diantaranya yaitu hilal harus minimal berada pada ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Kemudian juga prediksi hari ini, jika memang sesuai dengan prediksi hari ini BMKG, hilal akan berada pada kurang lebih 0 hingga 2 derajat dengan elongasi 4,39 derajat hingga 4,93 derajat. Jika memang sesuai dengan prediksi hari ini, maka hilal di Sulawesi Selatan ini tidak atau belum masuk kriteria yang ditentukan oleh Mabims, di mana kriteria Mabims ini juga yang diikuti oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, saudara, keputusan final nanti akan masih sama-sama kita menunggu hasil pantauan hilal selain dari Kota Makassar, juga nanti dari 99 kota atau 99 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi pertimbangan pada sidang isbat penentuan jatuhnya awal Zulhijjah 1444 Hijriah. Ibrahim. Baik, dari Makassar kita langsung bergeser ke kantor Kemenak di Jakarta. Ada Putri Oktaviani. Selamat petang, Okta. Seperti apa persiapan sidang isbat di sana, Okta?